Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Barareja, Bapak Dr. Andes Joko Widodo MPD. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Barareja. Tak lupa teman-teman dan rekan-rekan yang insya Allah selalu sehat dan semangat. Yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Zat yang Maha Ghafur. Kita diberi nikmat harus selalu bersyukur agar tidak termasuk orang-orang yang kufur. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita yang namanya akan selalu tersirat dan takkan pernah berkarat meskipun diterjang badai yang sangat dahsyat, hujan yang begitu lebat, bahwa dialah yang terkuat. Tak lain dan tak bukan beliau adalah Nabi kita, Nabi Agung Muhammad yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil milari sholatan daimatan bidawami bulan Maulid lahirnya Nabi Muhammad, bulan istimewa bagi seluruh umat. Siapa yang ingin dirinya selamat, jangan lupa perbanyaklah bersolawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil milari sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Serina Siti. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Teman-teman yang dirahmati Allah, bersyukur hari ini kita bisa memperingati hari yang sangat dinanti oleh seluruh umat Islam di dunia, yaitu di hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Rohatil ayyamu tasyadu fil layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi
semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil penggembala, berdagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan isyarat. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa sih kita harus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Sebagai Muslim, kita sudah sepatutnya tahu bahwa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam membawa ajaran Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran bahwasanya Rasulullah SAW adalah contoh yang baik-baik bagi umat manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah
yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dengan ayat ini jelas bahwa kita semua harus meneladani Rasul, bahwa kita sebagai umatnya harus mengidolakannya. Ayat tersebut diperkuat oleh sabda Rasul yang artinya, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Subhanallah, Rasul diutus untuk memperbaiki akhlak, di mana pada masa itu di Jazirah Arab terjadi zaman jahiliyah. Kenapa sih Rasul diutus untuk memperbaiki akhlak, bukan ilmu? Karena ilmu akhlak adalah lebih mulia dan tinggi derajatnya dibandingkan dengan ilmu. Misalkan, ada anak yang gelarnya itu lebih tinggi dari bapaknya. Karena anak tersebut tidak memiliki akhlak, maka dia akan semena-mena dengan bapaknya. Rasulullah menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tapi di semua bidang lengkap dan komplit. Rasulullah SAW menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi bisnismen, menjadi politisi, panglima perang, dan banyak yang lainnya. Jadi, sangat pantas jika Allah menjadikan Rasulullah SAW menjadi suri teladan bagi umat manusia. Walaupun Rasulullah sama manusia dengan kita, tentulah yang menjadi contoh beda kualitasnya dengan yang mencontoh. Misal, kita sebagai manusia perlu tidur. Rasulullah sebagai manusia juga tidur, namun tidur kita dengan Rasulullah jelas berbeda. Kalau Rasulullah hanya tidur matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur, selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Marilah kita bercermin sejenak, bagaimana terkadang kita jauh dari sifat beliau, bagaimana kita terkadang lalai oleh hawa nafsu dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan kejahilian bangsa Arab saat itu sebagai penyembah berhala, tetapi Rasulullah SAW juga untuk mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Rasulullah begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum, budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat Islam. Namun, dalam perjuangan Rasulullah selalu mengedepankan keluhuran, tata krama, sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat. Ini contoh Nabi dalam bidang dakwah, bahwa sebagai pendakwah kita harus berjuang untuk mengubah pola masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budi pekerti luhur, sehingga dakwah yang kita terima mudah diterima oleh masyarakat. Dalam kehidupan berkeluarga juga harus menjadi contoh bagaimana Rasulullah begitu menyayangi istri-istrinya, begitu menghormati istri-istrinya. Walaupun Rasulullah sebagai kepala negara, tetapi Nabi tidak pernah gengsi untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah. Rasulullah SAW tidak ingin merepotkan orang lain. Apa yang bisa dilakukannya sendiri, Rasulullah lakukan sendiri. Dalam bidang perniagaan juga perlu kita mencontoh bagaimana Rasulullah SAW berbisnis. Rasulullah SAW memulai perniagaan sejak umur 9 tahun. Dalam berbisnis, Rasulullah sangat jujur. Bahkan beliau mendapatkan Al-Amin yang artinya yang dapat dipercaya karena kejujurannya. Bahkan kejujurannya membuat Siti Khadijah jatuh cinta dan mempersuntingnya menjadi Ummul Mukminin, dan masih banyak bidang lainnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Demikianlah uraian tentang Nabi Muhammad SAW yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kelupaan kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi